baru bangun kayaknya kira-kira ya. Bang Abdul nih. Kalau dalam Islam mengatakan dalam Islam itu mengatakan angka yang paling afdal itu adalah angka ganjil. Mari ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakara katsira. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadun innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang pertama, yang paling utama, yang saya hormati, yang paling saya muliakan, yaitu seluruh panitia pengukuhan Duta UPZ dan IMAT yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mudah-mudahan selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada seluruh peserta pengukuhan Duta UPZ dan IMAT yang mudah-mudahan selalu berada dalam istiqomahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waduh, kurang semangat mana aminnya? Amin. Barang siapa yang tidak mengucapkan dalam amin, maka dari satu amin itu adalah doa. Kalau kita memanjatkan satu doa dalam amin, maka doa kita akan dikabul. Apalagi semakin banyaknya amin, maka semakin banyaknya doa kita dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji peserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan zat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh karomah dan penuh mulia ini dalam rangka pengukuhan Duta UPZ dan IMAT Syatan Masjid Darul Ulum yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kiringan salam marilah sama-sama kita haturkan yakni kepada baginda alam semesta, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadun. Ingat wahai para saudara-saudaraku, barang siapa di antara kalian yang tidak mengucapkan di mana kala ada ketika kita mendengar nama Kanjeng Rasulullah SAW, maka kita di salah satu jelma oret, nyata jual lomba oret dalam bahasa Sunda, nyata, maka ulang sekali lagi ya ini habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Semoga syafaat beliau tersampaikan dari kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya tidak banyak berkata-kata. Dan saya pada hari ini saya akan menceritakan tentang suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang suri tauladan yang sangat baik bagi kita semua. Apalagi di era zaman yang dikatakan kit zaman now ya, gitu kan? Kalau kata orang-orang ke zaman gaulnya ya, betul? Nah, maka dari itu kita yang sebagai para pemuda di masa depan dan pemudi di masa depan, maka kita harus mencontohi atau mensuri tauladan kita bawa suri tauladan yang baik dari Rasulullah SAW.
yang disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya suri Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Maka dari itu kita harus mengakui dan harus menurut mematuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, sifat-sifat Rasulullah SAW itu adalah 4 bagian. Ada yang tahu? Yang kemarin dijelasin oleh Pak Ustadz ini? Ada yang ingat? Nah, kita ingat sama-sama. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar. Nah, kita harus meyakini kita bahkan Rasulullah SAW adalah benar. Kalau Rasulullah SAW tidak benar, maka Siti Khadijah tidak akan meyakinkan bahwa Rasulullah adalah imam yang baik untuk dia tersebut. Yang kedua yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Rasulullah SAW itu telah pasti menyampaikan sesuatu itu berdasarkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu fatona, yaitu cerdas. Yaitu kalau kita Rasulullah SAW, makanya daripada itu kepada pemuda-pemuda kita harus berpikiran secara cerdas dan kita harus bisa dalam berbijaksana dalam menyikapi era-era saat ini. Jangan misal contoh gini, ketika seseorang ada pakai kunut sholatnya atau tidak, itu kita harus menyikapinya dengan baik. Yang paling mau pakai kunut atau tidak itu nggak jadi masalah. Yang paling penting dia itu kita harus mengajak bukan berarti menyuruh. Baik, gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya dan salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan pantun terlebih dahulu. Kalau ada jarum bengkok, tolong jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada teman-teman semua yang saya sayangi tapi tidak saya cintai, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil Alamin. Kedua kalinya sekalian kita memperingati hari Maulid Nabi. Seharusnya Maulid Nabi itu tidak diperingati setahun sekali, tapi setiap hari. Supaya apa? Supaya kita diingatkan kembali dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita, yaitu siapa? Nabi Agung Muhammad SAW. Jaraknya kita dengan Rasulullah itu berabad-abad. Dari mana kita bisa mengenal Rasulullah SAW? Yang pertama adalah dari para ulama dan kiai. Tapi hati-hati. Zaman sekarang banyak golongan-golongan yang mereka anti ulama, anti kiai. Mereka mengatakan seperti ini, apaan sih? Kiai manusia, ulama juga manusia. Yang mengatakan itu bukan manusia siapa? Hati-hati juga. Sekarang banyak kelompok-kelompok yang mengatakan anti kitab kuning. Mereka mengatakan seperti ini. Kitab kuning itu kan karangan manusia. Nah, iya benar karangan manusia. Yang bilang karangan bukan manusia itu siapa? Kita sebagai generasi muda, ayo sama-sama kita gali lagi tentang kajian-kajian kita, terutama pada kitab kuning. Diibaratkan orang yang tidak mau mempelajari kitab kuning itu seperti orang yang mau minum madu langsung dari tawonnya. Kebayang nggak tuh?
minum madu langsung dari tawonnya. Sudah jelas kita dikasih kitab, dikasih penjelasan yang rinci dengan ulama-ulama kita, dengan kiai-kiai kita. Tapi kita sendiri tidak mau. Padahal itu madu, udah manis, tinggal kita nikmati. Tapi tidak, malah mau langsung dari tawonnya. Apa kabar dengan bibir? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sih yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW? Akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya. Akhlaknya Rasulullah itu yang seperti apa? Dalam kutipan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana kita meneladaninya? Yaitu dengan akhlaknya. Boleh kita meneladani dengan cara lahiriahnya saja. Seperti misalnya yang ikhwan. Nih, biasanya pakai jubah. Boleh-boleh aja pakai jubah. Sholat Jumat pakai jubah. Sholat jamaah di ini kampus pakai jubah. Tapi pilih-pilih tempat juga. Naik pohon kelapa jangan pakai jubah. Siapa itu? Dalam meneladani kisah-kisah Rasulullah itu harus kita pilih-pilih dulu. Contohnya dalam berkurban. Di zaman Rasulullah itu berkurban dengan unta. Tapi kalau kita terapkan di Indonesia, kita berkurban dengan unta, kita di penjara. Karena apa? Karena dari mana kita dapat unta kalau tidak dari kebun binatang? Kita boleh Islami, kita boleh mencontoh Rasulullah, tapi Islami ala Indonesia itu bisa. Gak semua harus ke Arab-Araban. Sama Nusantara. Rasulullah SAW bersabda, aku mencintai Arab. Karena apa? Aku dilahirkan di Arab. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasa Ahlul Surga adalah bahasa Arab. Yang ini, tiga ini bisa kita terapkan dalam negara kita. Aku cinta Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Benar? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan, Hubbul watan minal Iman. artinya apa? Tahu. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kita terapkan itu kepada negara kita, bahwa untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagian jihad terbesar di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nilai-nilai kita sebagai umat Rasulullah dilihat dari cantiknya, dilihat dari gantengnya, dilihat dari kayanya, dilihat dari nasab keturunannya, kita nggak masuk. Contohnya nih, kalau dilihat dari yang cantik gantengnya nih, yang kayak gini nih, nggak masuk sama sekali. Nah, untuk yang dikaruniai wajah yang cantik-cantik nih, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang keren. Asik. Nah, tuh jangan dipamerin. Mentang-mentang punya body yang bagus, punya wajah yang cantik, berpakaian yang fancy. Apa itu yang fancy? Kamu boleh melihat yang bagaimana? Yang semok, yang montok, this is geol. Nggak boleh ya? Kalau nilai-nilai kita diambil dari keturunan, kita nggak masuk. Mohon maaf, karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, saya harus terbang ke Amerika. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kayaknya kita harus
pantun dulu ya, biar semangat nih. Ya, siap. Bang Mamat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, mulai daripada nikmat kesehatan, nikmat jasmani, nikmat rohani, sampai kepada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya, salam dan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum pendek. Karena tadi sudah dijelaskan tentang akhlaknya Rasulullah, maka saya akan menyampaikan juga tema yang berbeda, yaitu tentang berbakti kepada ibu dan kedua orang tua. Mengenai tentang ibu, ibu adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ibu adalah orang yang sangat mulia dalam hidup kita. Coba kita perhatikan sekarang, berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama menjadi pembantu. Benar nggak? Ada. Dulu ibu kita tidak sholat tarawih karena apa? Karena dia menjaga anaknya. Berapa kali orang tua kita, berapa kali ibu kita tidak tahajud karena kita, berapa kali ibu kita tidak sholat subuh karena kita kencing di pakaiannya, berapa kali ibu kita tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih ada, datang kepadanya, belikan pakaian yang dia suka, belikan makanan yang dia sukai. Tapi bagi yang telah meninggal dunia, jangan lupa engkau doakan dia. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma. Berdoa pun kau tak mau, lalu apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? 9 bulan 10 hari ibu mengandung dalam perut kita, mengandung kandungan perut ibu kita, meregang nyawa ibu kita, mengalir darahnya dalam tubuh kita. Andaikan misalkan dari sini, Tangsel ya, Tangerang Selatan, andaikan kita gendong orang tua kita ke Mekah, lalu balik lagi di sini kita gendong dia, balik lagi ke Mekah, balik lagi di sini, itu satu tetes belum dapat menebus kebesarannya kepada kita. Satu tetes keringatnya belum kita bisa menebusnya. Maka daripada itu, yang masih mempunyai ibu, maka hargailah ibu kita, hormati dia dan sayangi dia. Ada suatu seketika seseorang ibu datang ke rumah anaknya. Ibu itu pun berkata, "Nak, ibu pinjam uangmu 100.000 boleh? Ibu mau buka puasa," katanya. Lalu apa kata anaknya? "Bentar ya bu, ku tanya istriku dulu." Jadikan ibumu seperti raja, maka Allah akan berikan rezekimu seperti raja-raja. Bukan hadis ya, tadi nemu di grup WhatsApp. Karena sesudah Allah itu adalah orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan engkau menyembah Allah. Teruskan kalimatnya, wa bil walidaini ihsana. Sesudah itu baru orang tua. Ada pecandu narkoba di dunia hidupnya senang, ada orang korupsi di dunia hidupnya senang, ada orang berzina di dunia hidupnya senang. Tapi jika kau durhaka kepada orang tuamu, kau tidak akan mendapatkan siksaan di dunia dan siksaan juga di akhirat. Dan pada suatu seketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man ahaqqun nas bi husnil sahabati?" Ya Rasulullah, kepada siapa dunia ini harus aku hormati ya Rasul? Siapa yang harus aku hargai, yang aku cintai ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu."
Kemudian sahabat bertanya untuk yang kedua kali laginya, setelah itu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Yang ketiga kalinya bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Dan yang terakhir keempat kalinya bertanya, siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, abuka, bapakmu. Begitu mulianya seorang ibu di dunia ini. Ibu mendapatkan 3, sedangkan bapak mendapatkan 1. Kenapa ibu mendapatkan 3? Karena ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Misalkan bapak-bapak ini pengen dapatkan 3, cobalah. Coba mengandung, coba menyusui, coba melahirkan. Gimana rasanya? Juga bisa. Nah, dan ada suatu cerita juga. Dan ketika sahabat juga bertanya kepada Rasul, ya Rasul, izinkan aku mati syahid. Jika aku mati syahid, aku tidak akan merasakan siksaan kubur. Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid. Jika aku mati syahid, aku tidak akan sakaratul maut illa kalqar, seperti cubitan pada tangan. Lalu apa kata Allah? Allah kami umin, ibumu masih ada? Ya, irzam lijailiha fatal jannah. Urus tapak kakinya, maka kau akan dapatkan surganya. Baru tapak kakinya kita urus, kita dapatkan surganya. Apalagi kita rawat badannya, kita mandikan ketika dia sudah tua. Masya Allah lah pahalanya. Maka daripada itu, hormatilah ibu kita selagi ada, selagi masih ada di dunia ini. Karena sebenarnya yang masih punya orang tua, itu adalah tiket kita menuju surga. Tempat keramat bukan pohon yang rindang, tempat keramat bukan bukit bukan kuburan di bukit, tapi tempat keramat adalah ibumu yang ada di rumah. Teman-temanku sekalian, coba kita renungkan baik-baik. Andai kata kedua orang tua sudah tiada, andai malaikat maut datang menjemput kedua orang tua kita, andai kata perpisahan itu tiba, kita tidak akan lagi bisa mendengarkan suaranya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju kuburan, kita tidak lagi bisa mendengarkan nasihatnya. Andai kata orang tua kita sudah dijemur dengan tanah, ketika tanah sudah menimbunnya, kita tidak lagi bisa memijat kakinya. Maka daripada itu, hormati orang tua kita dan cintai dia. Bagi yang merantau, jangan lupa sering-sering hubunginya. Buat teman-teman yang merantau, lakukannya. Ya. Demikian, karena kita lanjut acara lain. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila kata lebih, usah dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.